Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-12 setelah Trinitatis 4 September 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, semua nyata di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 31 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Semua bangsa di dunia
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita meredakan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengar firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis pada Lukas 14 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 33. Kita baca secara responsoria. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sejenak kita mendengar warta gereja kita pada minggu hari ini, 4 September, minggu yang ke-12 setelah Trinitatis. Yang pertama, warta umum, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Syahwan Perdinan Siregar, Ibu Putri Sri Dewi Boru Hutagaol, dari Jalan Sakinah nomor 15 Tangkerang Utara, Sektor Pengayoman, anak yang baru lahir serta orang tua dalam keadaan sehat. Persembahan bantuan dana pembangunan HKBP Kubang Jaya Resort Trinitatis Pasir Putih, Distrik 22 Riau. Minggu kita hari ini, persembahan kedua untuk persembahan bantuan dana pembangunan HKBP Kubang Jaya Resort Trinitatis Pasir Putih, Distrik 22 Riau, kita serahkan melalui amplop. Pesta penetapan persiapan Resort HKBP Harapan Jaya. Minggu hari ini, 4 September 2022, pucuk pimpinan HKBP melalui Preses Distrik 22 Riau menetapkan persiapan Resort HKBP Harapan Jaya menjadi resort yang baru di Distrik 22 Riau. KOR yang mengikuti ibadah tersebut yaitu KOR AMA Tiberias dan PSG Kantate. Kebaktian Padang Syukuran Paduan Suara HKBP Pekanbaru. Minggu tanggal 11 September 2022, Paduan Suara HKBP Pekanbaru akan mengadakan ibadah kebaktian pukul 10 sampai dengan 11:15 WIB bertempat di Labersa Water Park. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Penghiburan. Minggu hari ini 4 September 2022 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga. Yang pertama, keluarga Nyonya Pendeta Hokman Simamora STH, Inang Nurmiah Boru Tambunan atau Opu Yohana dari Jalan Pahlawan Kerja, nomor 120 Marpoayan Damai, Sektor Pengayoman, yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Boru Hutapea. Yang kedua, keluarga B. Simangunsong almarhum, Inang Dr. Anda Roni Lisbeth Boru Sitompul almarhum, dari Jalan Arwana nomor 9 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Inang Pendeta Rita H. Simajuntak STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Pengayoman dan Sektor Pesisir Rumbai untuk mengikuti penghiburan tersebut.
Lansia, pada hari Selasa 6 September 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Baptisan Kudus, Minggu 11 September 2022 akan diadakan baptisan kudus anak-anak belajar baptisan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, pukul 15 WIB di gereja, dan membawa surat keterangan dari Sintua Sektor. Pertemuan Parguru Malua Dohot Natoras, Minggu tanggal 11 September 2022 diadakan pertemuan pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2023 beserta orang tua bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh pelajar Sidi dan orang tua untuk mengikuti pertemuan tersebut. Bunga altar yang menyusun bunga altar bulan September dari sektor Padang bulan 1. Bajar Seksi Bajar Panitia ulang tahun ke-70 HKBP Pekanbaru. Seksi Bajar Panitia ulang tahun ke-70 HKBP Pekanbaru mengadakan bazar kue atau makanan ringan. Dimohon partisipasi jemaat untuk membelinya. Informasi kegiatan Seksi AMA dalam rangka hari ulang tahun Pesta Gotilon dan Kesehatian HKBP Pekanbaru. Technical meeting untuk bola voli diadakan hari Jumat 9 September 2022 pukul 16 WIB. Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 15 WIB. Pembukaan pertandingan bola voli antar sektor AMA dan INA. Pembagian sektor untuk pertandingan bola voli AMA dan INA HKBP Pekanbaru bisa kita lihat di warta cetak kita. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 September 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seksi pendidikan, dana prestasi. Pengumuman nama-nama yang akan menerima dana prestasi pada warta Minggu tanggal 4 September 2022. Penyerahan dana prestasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 15 WIB di gereja. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Ada yang sakit sebanyak 20 orang, sakit menahun ada 9 orang warga gereja kita. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca lengkap pada warta cetak atau warta jemaat yang sudah ada sama kita. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan yang menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini, di mana hari demi hari Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita dan berkat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, terlebih dahulu Amang Inang, saya memperkenalkan diri saya kepada kita yang berkumpul pada saat ini. Kami datang dari Huria HKBP Kubang Jaya, Resort Pasir Putih, Distrik 22 Riau, dalam rangka penyampaian firman Tuhan dan penggalangan dana. Pada saat inilah kami diberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu Amang Inang, saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Guru Herta Mesrawati Borusitumeang. Amang di rumah yaitu Eliakim Pasaribu, 2 anak laki-laki. Di tengah-tengah keluarga kami, Yosua Meanto Pasaribu kelas 3 SMP, Samuel Aventri Pasaribu kelas 2 SD. Dan pada saat ini kami bergumul di dalam pembangunan gereja HKBP Kubang Jaya, Resort Trinitatis Pasir Putih, karena sudah hampir 20 tahun kami tidak mempunyai seperti bangunan gereja. Dan bangunan tersebut pada saat ini molo dihalak batak di dok Amang Inang diperlape-lapean do pehami. Ala boha, ala kondisi situasi masyarakat setempat hati-hai 20 tahun nasalpu dilele-lele do marminggu, tung dijabu pe marminggu dilempari, tung dipasak petenda di halaman ruasi diambati. Macam tantangan yang kami hadapi. Walaupun saya ditugaskan dari pusat di tanggal 13 Februari 2022, disitulah kami bergumul akan mendirikan gereja. Dan puji Tuhan, segala sesuatu yang kami jumpain untuk meresmikan atau merestui pembangunan gereja, baik dari pemerintah, baik dari camat, baik dari ketua pemuda, baik dari nini mama, melalui dok nuaing akasisuan bulunadong disi, puji Tuhan sudah diberikan izin. Dan untuk itulah Amang, dohok serep ni rohanami, rodohami tuhliata, mangalap, manjalo pangurupion, asa berkelanjutan pembangunan Bagas Joro ini Tuhatta. Memang pondasi, penimbunan, dan tiang sudah berdiri. Sekarang mau memasuki yaitu ring beton di atas, supaya bisa nanti kalau udah mencukupi dana kita, bisa kita
pinomatnya di Desember, boy tegak payung, boy disihami beribadah, ala bagas jorotai dang layak di dok tempat beribadah karena semuanya sudah busuk atau sudah hancur bangunan tersebut. Masalah jemaatnya Amang Inang kurang lebihlah 200 kakak. 200 kakak. Jadi tanya kok kamu ma Amang Inang anggiat di bonani Desember boy tegak payung, boy disihami beribadah, mamuji guarni Tuhatta. Jadi sahat ma tabesian perhalado Huriah HKBP Kubang Jaya dan juga seluruh jemaat HKBP Kubang Jaya horas ma dihita saluhutna. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini di minggu kita ini diambil dari Mazmur 137 ayat 1 hingga saat ayat ke-6. Kita membacanya secara silih berganti. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, minggu kita ini menyatakan topik minggu semua nyata di hadapan Tuhan. Kadangkala kita berpikir apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita pekerjakan, tidak tahu saudara-saudaraku, tidak tahu siapapun. Walaupun sudah kita rencanakan niat di dalam pikiran kita sendiri, anggor tahun dangadongan membotonai, berpikir kita secara pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan itu Maha Tahu. Apa sekarang benak yang engkau tutup-tutupi? Apa sekarang yang rencana-rencanamu baik rencana jahat, baik melakukan sesuatu tindakan-tindakan di dalam hidupmu, keluargamu, masyarakat setempat, dan jemaat-jemaat yang dekat denganmu. Enggak tahu itu. Tetapi Tuhan Allah Maha tahu segala-galanya. Apa yang kita kehendaki pada saat melakukan segala yang kita pikirkan di dalam benak hati pikiran kita. Seperti Raja Daud, dia memimpin bangsa Israel. Dia memerintahkan supaya pergi ke peperangan. Suami daripada si Batseba, maaf kata, dia melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dibuat dia itu dan diboto. Anon suami si Batseba, apa yang akan terjadi kami lakukan. Dia diam-diam, disembunyi-sembunyikan. Tidak tahu itu nanti pengawal-pengawal masyarakat setempat yang saya pimpin akan hal-hal tersebut yang saya sembunyikan juga bagi si Batseba. Tetapi dia merasa tidak nyaman, gelisah. Walaupun dia berbaring di tempat tidur yang empuk, yang nyaman, tetapi hati pikirannya gelisah, tidak bisa dia
tidur dengan nyaman, tidak bisa dia berpikir secara baik-baik, tidak bisa dia makan secara lahap, karena dikejar impiannya sendiri. Siapa nanti yang tahu perbuatanku yang tidak disukai oleh Tuhan tersebut? Lalu Tuhan kan berkata kepada Nabi Natan, "Hai Nabi Natan, peringatkan itu si Daud itu. Dia sudah membuat yang tidak senonoh bagi si Batseba. Dimanfaatkannya kekuasaannya, ditutupi kebohongan-kebohongan. Disangka dia tidak tahu bahwa perilakuannya itu sudah sangat tidak baik di hadapan Tuhan." Lalu Nabi Natan menjumpai si Daud. Diingatkan, kaget dia. Bah, dari mana dia tahu? Sementara hanya kami berduanya tahu kejadian tersebut. Kaget dia. Tetapi sesudah Nabi Natan mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu apa yang terjadi, yang kau perbuat baik untuk si Batseba. Songoninang dihita amang inang, dakta boto manang ahana masa na direncanahon diak kadongatta manang na keluargatta saaton. Hanya kita berhadapan dengan Tuhan. Maaflah dulu ya Manginang, agak melenceng sedikit khotbah ini. Hampir kurang lebih 2 bulan Indonesia ribut dengan masalah yang dihadapi oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Karena satu pihak ditutup-tutupi, tetapi Tuhan itu tidak mau tidur. Dan terpodom debata. Tahu Tuhan itu apa rencana-rencana yang buruk yang dihadapinya. Kita yang tahu itu dan kita yang menilai. Anggo hasitongan di patudon debata bermacam jalan. Demikian kita amanginang. Kalau kita tidak berselingkuh di dalam hidup kita ini, kita hidup baik-baik, ngulu tope mardalan dodok denggan. Kalau kita diam-diam berselingkuh, maaf kata, apalagi di zaman era globalisasi ini, 4.0 atau 4.0, banyak sekarang yang beralih ke positif, yang beralih ke negatif, salah mempergunakan alat komunikasi, bahwa kita itu berpikir nanti tidak ada yang tahu itu, nanti bapak siapa kami tidak tahu itu, nanti mama siapa kami tidak tahu itu. Sementara cepat lambatnya apa kebaikan, apa keburukanmu yang engkau lakukan, Tuhan itu menunjukkan dan akan diketahui seperti yang terjadi pada saat yang pada bulan-bulan ini di negara kita ini. Dan dibotoi, gampang-gampang kita menyatakannya itu, baik dari segi korupsi, baik dari segi pengkhianatan, baik dari segi perselingkuhan, baik dari segi pembunuhan. Kita merasakan itu, semuanya itu tersembunyi itu, tidak akan tahu itu. Sementara hanya Tuhan satu-satunya mengetahui baik buruknya yang kita lakukan. Dia mengetahui segala-galanya. Amang inang, di khotbah kita pada saat ini dari Pemazmur 139 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa segala sesuatu semuanya nyata di hadapan Tuhan. Di bekope amanginang, yaitu tali kasihmu untuk jemaat HKBP Kubang Jaya yang lagi bergumul kami untuk rumah ibadah Tuhan kami, belum dikatakan layak rumah ibadah pada saat ini dan sudah mulai membangun kami gereja ukuran 12
kali 27 lebarnya dan panjangnya. Tuhan yang merestukannya itu. 20 tahun kami bergumul, dikejar-kejar sampai ada korban, maaf kata sampai cacat seumur hidup, kena dilempari, kena jatuh. Kita pikirkan, memuji Tuhan dan nyaman, dilelelelei, tidak bisa bernyanyi kuat-kuat. Bayangkanlah, HP hita halak batak kan, mulu marende hita ikon puas na bugasan rohata, asa puas holson ni roha, manangah HP akapakirimon di tengah-tengah ulut tahun. Bayangkan nama nginang. Tetapi Tuhan meyakinkan dan Tuhan menyuarakan, lau mahamu inang guru-guru situmyang rap dohot akka perhalado, hubak kami do utusan perhalado amang, kami bawanya utusan panitia pembangunan, panitia inti 3 orang, amang perhalado 1 orang, berserta saya 5 orang lah tadi pagi kami berangkat ke Hang Tua jam 6 pagi. Puji Tuhan, dengan sukacita Tuhan mempertemukan kita dengan sukacita dan bahagia, sama-sama kita mendengar dan memuji Tuhan. Untuk itu amang inang pada saat ini melalui nats khotbah di pagi hari ini, semuanya nyata di hadapan Tuhan. Besar kecilnya dari rasa sukacita yang amang inang berikan untuk HKBP Kubang Jaya, Tuhanlah memberkati dan selalu berkelipatan ganda dan memberi kemuliaan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Untuk itu amang inang terima kasih banyaklah kami sampaikan. Semua keluarga, semua pinopar kita, semua pekerjaan kita, Tuhan yang memberkati dan diberikan selalu sukacitanya bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami menaburkan firman-Mu di HKBP Hang Tua pada minggu hari ini. Firman-Mu itulah Tuhan menjadi nyata bagi kami, walaupun saudara-saudara kami tidak mengetahui apa yang akan kami rencanakan, tetapi Tuhan selalu terlebih dahulu mengetahui benak hati dan pikiran kami. Dan untuk itu Tuhan, jauhkan dari kami dari segala mara bahaya, pergumulan, beban yang sangat berat, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu HKBP Hang Tua dan juga amang pandita, inang pendeta, guru huria, diakones, Bibel Pro, seluruh parhalado yang ada di HKBP Hang Tua ini. Berikanlah satu hati, satu jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Untuk itu Tuhan, semua jemaat-Mu ini, tambahilah berkat yang berkelimpahan bagi-Mu, supaya mereka mencukupkan kebutuhan sehari-hari dan juga memberi kepada kami di dalam penggalangan dana pada saat ini. Untuk itu Tuhan, Engkaulah memberkatinya dan ampuni dosa-dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sidari
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.